Itu surat dihapus karena takut ketahuan. Tidak ada namanya. Baik, enggak, tapi ada namanya kita cari nanti ada orang yang takut ada. Baik. Kalau ada orang punya pasangan berzina, bisa jadi dia adalah memang kepeleset. Gak usah cerita pada anak, tahu enggak kamu kenapa ibumu saya tinggal? Karena ibumu begini. Wah, ini kurang ajar, bapaknya ngerusak anaknya. Ajari anakmu untuk bisa menghormati ayahnya. Kalau engkau telah mengajari dia bermusuhan dengan ayahnya, berarti engkau telah mendidik anak yang durhaka pada ayahnya. Assalamualaikum. Oke guys, akhir-akhir ini lagi rame terkait perselingkuhan nih. Ya memang gimana ya, manusia itu kan gak pernah puas. Tapi ini adalah cara yang gak dibenarkan. Dan yang lebih parahnya lagi, yang selingkuh satu orang, yang kena cowok se-Indonesia. Oke, tapi kalau kita perhatiin nggak cuma cowok aja kok yang selingkuh, cewek juga banyak yang selingkuh. Beberapa bulan lalu ada mertua selingkuh sama menantunya dan lain sebagainya. Nah, tapi apa sih penyebab perselingkuhan ini? Kamu nanya. Oke, kita nggak usah bahas itu dulu. Kita akan bahas gimana cara menanggapinya jika pasangan kita itu selingkuh. Apakah kita harus memberikan dia sanksi sosial atau langsung meninggalkannya begitu aja, atau dibicarakan baik-baik dulu? Nah, sebelum gue yang berpendapat, alangkah baiknya kita dengerin dulu nih pendapat dari ulama, dari Buya Yahya. Lucu banget ya ini belakang, baru sadar ada boneka. Oke, dengerin aja dulu. Good job. Baik Buya, mohon petunjuk. Apabila seorang pasangan memiliki seorang pasangan yang kemudian dia berzina, kemudian saya bertahan dengan pasangan tersebut dalam beberapa waktu, apa yang maksudnya ini, mungkin ini saya karena panjang, saya coba cari bahasa yang apa yang harus saya lakukan Buya gitu. Baik, untuk pakai surat biasanya ada rambu-rambu. Kalau bertanya itu, jika itu masalah pribadi apa dosa pribadi, tidak boleh langsung terang-terangan. Untung pakai surat, segera dirobek supaya tidak dicari siapa yang punya surat. Dihapus. Amanat, Anda pun tidak boleh tahu siapa orangnya. Bakar tuh. Jadi kalau ada, bisa saja, Buya ada seseorang, tidak usah ngomong, Buya saya pernah berzina, atau suami saya pernah berzina, atau istri. Alah, ini majelis rusak, nggak boleh. Dan kadang saking semangatnya untuk tobat, lupa ngomong begitu. Ini pernah kejadian, stop. Itu surat dihapus karena takut ketahuan. Tidak ada namanya. Baik, enggak, tapi ada namanya kita cari nanti ada orang yang takut ada. Baik, insyaallah. Baik, ketahuilah bahwasanya kalau ada orang punya pasangan berzina, bisa jadi dia adalah memang kepeleset. Dia kepeleset. Jika hati masih kuat untuk mendidik dia, maka itu jauh lebih bagus daripada dilepas tanpa didikan. Sakit hati, iya sakit. Bagaimana tidak, ada cinta, ada hati. Masya Allah. Makanya tentunya harus ada komitmen baru, ada perjanjian, ada kesepakatan baru. Maka mendidik jauh lebih bagus. Tentunya di saat memang ada tanda-tanda penyesalan dan seterusnya. Kalau seandainya pasangannya tidak ada tanda-tanda penyesalan, ya tidak perlu dilanjutkan. Itu namanya menyiksa diri. Apalagi dia terang-terang nggak mau, terserah. Apalagi saling malah menyalahkan. Tapi kalau ada penyesalan, dia ketahuilah bahwasanya sambutlah kerinduannya untuk tobat. Makanya bantu dia untuk bertobat. Diterima lagi jika dia mampu. Ingat, kalau dia mampu itu apa? Bisa menyimpan itu marah, itu bisa menyimpan sakit hatinya sampai kapanpun. Kalau tidak mampu, jangan. Lebih baik dicerai tanpa harus bercerita apapun. Tidak usah disebutkan sebabnya. Ada dua pilihan.
Tentu yang utama prioritas adalah dia ditolong. Apapun itu, dia adalah istri atau dia suaminya, bapak anaknya, itu ibu anak-anaknya. Mungkin kepleset dia. Itu jauh lebih bagus. Karena apa? Membawa orang kepada kebaikan kewajiban kita kan. Apakah itu keluarga kita atau orang lain? Islam kan ngajarkan begitu. Tentunya di saat dia kuat, karena ada emosi cinta di dalam hatinya. Kalau ternyata sang suami tersebut tidak mampu atau istri nggak kuat, khawatir keluar dalam marahnya emosinya, maka berpisah dengan cara pisah begitu saja, yang baik-baik, tanpa ada permusuhan, tanpa ada caci maki, tanpa ada menyebut kejelekannya. Gak usah cerita pada anak, tahu enggak kamu kenapa ibumu saya tinggal? Karena ibumu begini. Wah, ini kurang ajar, bapaknya ngerusak anaknya. Dia tidak sadar bapaknya ngerusak anaknya. Termasuk ini adalah nasihat untuk orang-orang berpisah. Orang berpisah, ingat, wahai istri yang ditinggal oleh suami, ini ada pendidikan baru lagi. Ajari anakmu untuk bisa menghormati ayahnya. Kalau engkau telah mengajari dia bermusuhan dengan ayahnya, berarti engkau telah mendidik anak yang durhaka pada ayahnya. Mungkin wanita berkata, tapi ayahnya Masya Allah, kurang ajar ini. Biarpun seperti itu, tapi tetap harus kita tanamkan bahwasanya ada penghargaan. Sama sebaliknya, broken home itu karena terjadinya perceraian yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan petunjuk syariat. Bermusuhan, broken home. Sementara dalam Islam itu berpisah, tasrih bi ihsan, imsak bil ma'ruf, tasrih bi ihsan. Kalau pisah baik-baik, tetap saling menghargai. Kalau ada aib tidak usah dibongkar. Kenapa? Itu kan juga ibu anakku, kenapa harus aku bongkar? Aku bermasalah dengan dia, tapi dia ibu anak-anakku, aku jaga anakku. Nggak akan dibongkar. Perpisahan yang baik. Jadi sadar, bawa untuk pada sadar, komitmen baru, mungkin dia tobat, tapi harus diberi pemahaman dong, semakin tampak dekat pada Allah. Kalau tidak mampu, cukup cerai saja. Karena begini, seorang istri kalau sudah menemukan suaminya fasik, dia ngajukan cerai tidak dosa. Seorang suami yang menemukan istri yang berzina, kalaupun cerai tidak dosa. Kenapa? Ini pelanggaran besar. Artinya cerai diam-diam saja, selesai. Cuman ketahuilah itu kan pasangannya. Bahkan mungkin dulu ada cinta, ada kesepakatan yang baik, maka tetap diutamakan adalah dididik sampai maksimal. Kemudian setelah itu dia tobat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maksudnya apa? Jangan diungkit. Karena mengungkit kita itu seolah-olah menganggap dia sama seperti dulu. Itu mematahkan semangat untuk tobat. Nggak boleh ngungkit. Wah, dasar kamu begitu. Tiap hari diungkit terus. Kalau Anda setiap hari mengungkit, berarti Anda nggak mampu. Cerai saja, biar dia mendapatkan laki-laki bisa memuliakannya. Jangan diungkit. Kalau ingin mengabadikan, jangan diungkit. Didik dia sampai menjadi orang mulia, baru dia hebat. Suami hebat atau istri yang hebat, seperti itu. Ya, jadi kayak gitu ya guys ya. Emang kadang perselingkuhan itu ada sebabnya sih. Lebih baik sebelum kita menyalahkan emang selingkuh itu salah, tapi kalau menurut gua lebih baik kita cek diri kita dulu. Jangan-jangan sebabnya ada di diri kita. Apakah kita kurang menyayangi atau kita kurang menafkahi dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk cara mensikapi pasangan kita yang udah terlanjur melakukan itu, kan bisa jadi dia ini terpleset, benar-benar terpleset. Yuk kita sama-sama jadi pejuang penutup aib. Jangan disebarkan aib orang yang pernah kita cintai. Kenapa? Karena itu akan berdampak luas untuk orang-orang di sekitar kita. Contohnya adalah anak-anak. Apabila kita udah punya anak, kemudian anak tersebut tahu, tuh khawatir bisa berdampak ke psikologinya anak. Ya bagaimana tidak, seorang anak akan sangat bangga kalau seandainya tahu kakek neneknya adalah seorang mu'alaf. Tapi betapa malunya seorang anak ketika dia tahu salah satu orangnya adalah seorang pezina. Oleh karena itu kita harus tutup rapat-rapat terkait aib dan dosa-dosa kita. Jangan sampai ada seseorang dari bangsa manusia yang tahu. Cukup kita yang tahu sama Allah,
dan kita tobat dengan sungguh-sungguh. Atta ibu minadambi kamala dambalah. Sesungguhnya orang yang bertobat itu seakan-akan gak punya dosa. Nah itu Allah udah baik banget kan sama kita. Makanya kita harus jadi pejuang penutup aib. Ya gitu. Jadi kalau misalkan kita gak kuat, mending cerai. Kan tadi dikasih 2 pilihan. Kalau kita bisa mendidik dengan baik sampai dia kembali ke jalan yang benar, pertahankan. Tapi kalau dia nggak bisa atau kita nggak bisa nerima kesalahan dia, perih, ujung-ujungnya kita marah dan mengungkit lagi masalahnya, mending pisah secara baik-baik. Gitu guys. Anjing gue astagfirullah. So taubat ya? Enggak, tapi itu kan opini aja. Kalau pendapat lo semua kayak gimana? Coba dong komen di kolom komentar biar kita bisa diskusi. Apalagi ya? Udahlah itu aja. Gua nggak mau banyak ngomong, takut salah ngomong. Mungkin boleh kali kasih tahu kita mau ngomongin apa nih, diskusi nih. Gua mah nggak mengguru ya, gua mah cuma ngobrol-ngobrol aja. Terus gua nyari video dari ulama-ulama buat kita belajar sama-sama. Ya gitu, jadi kita belajar bareng-bareng guys. Bukan gua yang jadi guru, bukan. Dah, gitu aja. Dah ya. Assalamualaikum.